Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, dalam video kali ini kita membahas seputar diskusi lagi, yakni tentang bagaimana sikap kita terhadap seorang habaib atau seorang tokoh agama, kiai, ulama yang terjun dalam dunia politik, entah itu sebagai politik praktis langsung menjadi anggota partai tertentu, atau bahkan menjadi anggota DPR, MPR, atau bahkan menjadi wakil presiden misalnya, atau juga melalui di luar itu, bukan politik praktis tetapi terus update mengenai dunia politik, bahkan juga ikut mengomentari, kemudian membahas, kemudian juga ikut berjuang di dunia politik. Bagaimana ini sikap kita, bagaimana memandang itu, karena ada sebagian juga yang memandang bahwa tidak perlu seorang ulama, kiai ini untuk ke arah politik. Ada juga yang memandang bahwa perlu. Ini perlu kita pahami bersama. Kemudian yang pertama, sikap kita adalah bahwa mereka, para tokoh, para ulama, para kiai, para habaib yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik, baik politik praktis atau tidak, ini adalah bagian dari ijtihad perjuangan mereka. Bahwa ini adalah ijtihad perjuangan mereka. Kita harus meyakini itu. Kita harus husnudzon itu. Bahwa apapun yang mereka lakukan, para ulama, para kiai ini, para habaib yang terjun ke dunia politik, ini adalah bagian dari ijtihad perjuangan mereka. Nah, jadi ada yang kiai yang memang ijtihad perjuangannya memang murni di pondok, kemudian juga menyampaikan agama di pondok, mengajar, ngaji dan seterusnya. Ada yang kemudian kiai ulama yang terjun ke politik. Kemudian apakah ijtihad perjuangan itu pasti berhasil atau ada kemungkinan keberhasilannya? Wallahu a'lam bishawab. Namanya ijtihad itu ya ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Wallahu a'lam. Apakah perjuangan yang terjun ke dunia politik itu justru tidak merusak diri pribadi dari habaib, kiai atau tokoh agama tersebut? Di setiap perjuangan ada potensi itu. Kita perjuangan ngajar, ada potensi kegagalan dari sisi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Misalnya dari sisi ketidakikhlasan. Misalnya kita ceramah, seorang kiai ceramah dihadiri oleh ribuan orang misalnya. Ada kemungkinan di situ tidak ikhlas, ada kemungkinan di situ juga kaitannya dengan ekonomi, ada kaitannya bahwa setan pintar, bahwa ada kemungkinan untuk keliru, terpleset, pasti ada. Dan ini juga sudah disampaikan secara jelas oleh Rasulullah SAW. Ada seorang yang berjihad sampai kemudian meninggal dunia melawan musuh dari kalangan orang kafir selama peperangan, kemudian ditanya di akhirat nanti, di mahsyar nanti, kenapa kamu berjihad? Dia menjawab bahwa dia berjihad untuk agama Allah. Tetapi kemudian Allah menjawab, kamu bohong. Kamu bohong, diperintahkan neraka. Kenapa begitu? Karena ternyata ada motif lain di balik perjuangan jihadnya. Sama juga orang yang belajar ilmu kemudian dianggap orang alim. Kenapa kamu belajar ilmu? Ya supaya untuk memahami agama. Kamu bohong, kata Allah. Diperintah untuk masuk neraka juga. Karena ada motif lain di luar itu. Nah, makanya bahwa kita memandang kiai-kiai, para habaib dan tokoh agama yang terjun ke politik ini memang ada, memang kita yakini mereka ini ijtihad perjuangannya ke situ gitu. Dan ini harus kembali kepada kita lah. Kita mau berjuang lewat apa? Ya, kita ngajar sekitar kita berusaha untuk memperbaiki diri dan sekitar kita, keluarga kita, atau perjuangan-perjuangan yang lain. Silakan, asal jangan diam. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apakah mungkin mereka ini terpeleset dari sisi mungkinkah perjuangan ini justru dianggap keliru oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ini sudah kita pasrahkan kepada Allah. Karena kadang-kadang mereka yang hanya ngaji di pondok, misalnya di pesantren, ngajar santri-santri, ini kadang-kadang menyalahkan yang terjun ke politik menyalahkan yang hanya di pesantren saja.
Padahal bisa jadi keduanya saling melengkapi. Maksudnya begitu itu. Urusan nanti diterima oleh Allah apa tidak, urusan nanti keliru apa tidak indallah. Lah ini nanti di akhirat bagaimana? Semua model perjuangan ada potensi untuk keliru, ada potensi untuk terpeleset nanti di akhirat. Dipandang dari sisi keikhlasan, dipandang dari sisi benar atau salahnya, terjun ke politik justru nanti terpeleset terkait dengan korupsi, misalnya begitu. Kemudian jadi kiai yang dihormati terpeleset dengan kesombongan, ada kemungkinan juga, Allah alam. Termasuk diri kita juga. Makanya kita harus husnudzon kepada mereka-mereka, siapapun itu bentuk perjuangannya bagaimana, termasuk mereka yang terjun di dunia politik. Sudah, bismillahirrahmanirrahim. Ya udah, itu istihad mereka begitu itu. Mungkin terpeleset, mungkin. Tapi kita pasrahkan kepada Allah, kita tidak berhak untuk mengomentari atau memandang mereka dengan pandangan yang keliru. Udah, ini bisa jadi saling melengkapi. Dengan begitu kita akan memandang seluruh umat ini dengan berbagai macam model perjuangan mereka. Kita bisa husnudzon satu sama lain sehingga umat Islam jadi bersatu. Dengan begitu harapan kita umat ini bersatu, saling menghormati, dan jika ada musuh-musuh Islam yang berpandangan lain kemudian berusaha untuk mengerjakan Islam di Indonesia ini, kita bisa kompak untuk melawan dari lawan-lawan tersebut. Sebagaimana sekarang ini kita melihat bahwa antara MUI, antara PBNU, kemudian Muhammadiyah kompak sepakat untuk menolak RUU HIP ini. Ini suatu hal yang menunjukkan izzatul Islam, bahwa umat Islam kalau begini ini sepakat begini ini kekuatan yang luar biasa dan tidak bisa dipandang remeh. Jadi seandainya hal-hal semacam ini bisa berlanjut dalam hal-hal urusan lain, semua ormas Islam sepakat mengenai satu hal, kami yakin bahwa umat Islam di Indonesia akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.